Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inai Rizkina dengan NIM A41122026. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang macam-macam strategi pembelajaran. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah strategi pembelajaran. Dan selamat menyaksikan. Nah, di sini apa saja sih macam-macam strategi pembelajaran? Macam-macam strategi pembelajaran itu ada 7 macam. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori atau SPE. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Yang keempat, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Yang keenam, strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran efektif atau SPA. Oke, kita masuk di strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ekspositori ini merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini guru memegang peranan yang sangat penting atau dominan. Dalam strategi ini guru menyajikan dalam bentuk yang telah disiapkan secara rapi, sistematis, dan lengkap sehingga anak didik tinggal menyimak dan mencernanya saja secara tertib dan teratur. Metode yang terdapat pada strategi pembelajaran ekspositori ada 3. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode demonstrasi. Dan yang terakhir, metode sosiodrama. Kelebihan yang terdapat pada strategi pembelajaran ekspositori yang pertama, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pelajaran. Yang kedua, efektif digunakan apabila materi pembelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas. Sementara itu, waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Siswa bisa melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi. Kemudian ada kekurangan strategi pembelajaran ekspositori. Poin pertama, hanya dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Yang kedua, strategi ini tidak dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Selanjutnya, sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Oke, baik, selanjutnya yaitu strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk menemukan dan menentukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Dalam strategi ini menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inquiry menempatkan siswa sebagai objek belajar. Lalu bahan pelajaran yang akan diajarkan tidak berbentuk konsep yang sudah jadi, akan tetapi sebuah kesimpulan yang perlu dengan pembuktian. Lalu proses pembelajaran berangkat dari rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu, dan guru dapat mengajar pada sekelompok siswa rata-rata memiliki kemampuan
kemauan dan kemampuan berpikir. Oke, baik, selanjutnya yaitu metode pembelajaran yang ada di strategi inquiry. Yang pertama itu ada metode diskusi, yang kedua ada metode tanya jawab, yang ketiga ada metode resitasi, dan yang terakhir adalah metode eksperimen. Baik, selanjutnya ada kelebihan yang ada di dalam strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua, dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Lalu selanjutnya ada kekurangan pada strategi pembelajaran inquiry, yaitu pertama, sulit terkontrol karena kegiatan dan kebiasaan siswa. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentuk dengan kebiasaan dalam belajar. Dan yang terakhir, memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit untuk menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Proses pembelajaran pada strategi ini tidak mengharapkan siswa hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, akan tetapi melalui strategi pembelajaran berbasis masalah ini, siswa aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengelola data, akhirnya menyimpulkannya. Pada strategi ini, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Lalu ada kelebihan strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah dapat menentang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi siswa. Lalu, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Kemudian selanjutnya strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Pembelajaran ini tidak disajikan begitu saja, akan tetapi siswa dibimbing untuk proses penemuan konsep sendiri yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman siswa, bertumpu kepada pengalaman kemampuan berpikir siswa melalui telaan fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang telah diajarkan oleh guru. Lalu selanjutnya ada kelebihan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang pertama, melatih daya pikir siswa dalam menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam kehidupannya. Siswa lebih siap menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh guru. Siswa diprioritaskan lebih aktif dalam proses pembelajaran, dan yang terakhir memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dengan berbagai media yang sudah ada. Adapun
Kekurangan yang ada dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir yaitu yang pertama, membutuhkan waktu yang relatif banyak, sehingga jika waktu pelajaran singkat maka tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah akan kesulitan untuk mengikuti pelajaran karena siswa selalu akan diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah yang diajukan. Lalu, guru atau siswa yang tidak memiliki kesiapan akan SPPKB akan membuat proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya, sehingga tujuan yang diinginkan dicapai tidak dapat terpenuhi. Terakhir, hanya dapat diterapkan dengan baik pada sekolah yang sesuai dengan karakteristik SPPKB itu sendiri. Selanjutnya ada apa sih itu strategi pembelajaran kooperatif? Strategi pembelajaran kooperatif merupakan kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Strategi pembelajaran ini merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4 atau 6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda. Strategi ini merupakan sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Nah, baik, di sini ada kelebihan yang terdapat pada strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada memberi peluang kepada siswa agar mengemukakan dan membahas suatu pandangan, pengalaman yang diperoleh siswa belajar secara bekerja sama dalam merumuskan ke arah satu pandangan kelompok. Yang kedua, siswa yang belajar dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif akan memiliki motivasi yang tinggi karena didorong dan didukung dari rekan sebaya. Lalu, menghasilkan peningkatan kemampuan akademik, peningkatan kemampuan berpikir kritis, membentuk hubungan persahabatan, menimba berbagai informasi, belajar menggunakan sopan santun. Adapun kekurangan pada strategi pembelajaran kooperatif, poin pertama, guru harus memperhatikan pembelajaran secara matang. Di samping itu, memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Yang kedua, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Dan yang terakhir, saat diskusi kelas, terkadang didominasi oleh seseorang, hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Selanjutnya, strategi pembelajaran kontekstual. Contextual Teaching Learning atau CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Siswa yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran CTL melibatkan 7 komponen utama pembelajaran produktif, yakni konstruktivisme, bertanya, penemuan masyarakat belajar, pemodelan, dan penilaian sebenarnya. Lalu landasan filosofi kontekstual teaching learning adalah konstruktivisme, yaitu filosofi belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal, akan tetapi siswa harus
mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. Ada kelebihan strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, memberi kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa sehingga siswa terlibat aktif dalam proses belajar mengajar atau PBM. Selanjutnya, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu dan memecahkan masalah, dan guru dapat lebih kreatif menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Lalu, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru. Yang terakhir, terbentuk sikap kerjasama yang baik antara individu maupun kelompok. Kemudian ada kekurangan strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran dengan kontekstual, teaching learning ini akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketinggalan. Karena dalam model pembelajaran ini, kesuksesan siswa tergantung dari kearifan dan usaha sendiri. Jadi siswa yang baik mengikuti setiap pembelajaran dengan model ini tidak akan menunggu teman yang tertinggal dan mengalami kesulitan. Yang kedua, proses pembelajaran dengan model CTL akan tampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan kurang, yang kemudian menimbulkan cara tidak percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya. Selanjutnya ada strategi pembelajaran efektif. Strategi pembelajaran efektif merupakan strategi pembelajaran yang berbeda dengan strategi pembelajaran kognitif dan keterampilan. Strategi efektif berhubungan dengan nilai yang sulit diukur, oleh sebab itu menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam diri siswa. Strategi pembelajaran efektif pada umumnya menghadapkan siswa pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. Dalam strategi ini, siswa diharapkan dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dianggapnya baik. Kelebihan strategi pembelajaran efektif yang pertama, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik dalam hal nilai dan sikap. Yang ketiga, menjadi sarana pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dan yang terakhir, peserta didik akan lebih mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik. Ada kekurangan strategi pembelajaran efektif. Yang pertama, kurikulum yang berlaku selama ini cenderung diarahkan untuk pembentukan intelektual atau kemampuan kognitif, di mana anak diarahkan kepada menguasai materi tanpa memperhatikan pembentukan sikap dan moral. Yang kedua, sulitnya melakukan kontrol karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Yang terakhir, keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera karena perubahan sikap dilihat dalam rentan waktu yang cukup lama.